boleh di waktu-waktu seperti ini kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Baik, terima kasih juga untuk doa-doanya. Saat ini kita akan datang kepada pembahasan kita mengenai Three Angels Message atau pekabaran tiga malaikat. Pekabaran tiga malaikat. Mungkin ada di antara kita agak atau masih baru mendengar mengenai pekabaran tiga malaikat. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu pekabaran tiga malaikat? Sebenarnya dalam kisah kitab Kejadian, sebagaimana yang kita sudah pelajari yang lalu, bahwa semua yang ada di perjanjian baru itu adalah gambaran. Semua itu adalah nubuatan. Jadi kitab ini bentuknya nubuatan. Jadi kalau kita pelajari itu, kita akan lihat rantai yang menghubungkan antara kitab satu dengan kitab yang lain yang tidak dapat diputuskan. Apa yang ada di perjanjian baru itu sudah ada prinsipnya di perjanjian lama. Karena Allah itu kekal. Makanya kalau kita melihat Alkitab itu, kita harus belajar melihat di dalam kekekalan Tuhan. Mengakui akan kebesaran Dia. Karena ini adalah wahyu. Sebenarnya dalam kata wahyu atau pengilhaman, ada dua ilham terbesar yang Tuhan berikan. Pertama adalah alam, yang kedua adalah Alkitab. Kita mengenal Tuhan dari dua pewahyuan ini. Pertama melihat alam semesta, kita melihat bumi kita ini, melihat langit. Kita bisa berpikir ada Allah yang menciptakan. Kita mengakui Allah. Datang kepada Alkitab, bagaimana luas dan lebarnya langit, samudra. Demikian firman Tuhan ini yang memiliki pengetahuan yang lebar dan luas. Ketika langit menceritakan kasih Allah, Alkitab lebih-lebih dia menceritakan cintanya. Jadi semua ini menceritakan mengenai nubuat, sesuatu yang akan terjadi, sementara terjadi, dan sudah terjadi. Ini cerita nubuat itu. Makanya ketika kita datang di kitab Wahyu, di kitab Wahyu pasal 14 ada cerita pekabaran tiga malaikat. Gambaran ini sudah ada di kitab Kejadian. Kalau yang lalu kita belajar mengenai kitab pembenaran oleh iman yang ada di kitab Roma dan kitab Galatia, itu doktrin Paulus. Itu sudah ada di kitab tiga malaikat. Boleh di waktu-waktu pembenaran. Ketika kita datang kepada pekabaran tiga malaikat, apa tiga pekabaran malaikat itu? Apa pekabaran tiga malaikat itu? Bukan tiga pekabaran ya. Pekabaran tiga malaikat. Beda tiga pekabaran. Kalau pekabaran tiga malaikat, ini satu pekabaran yang secara khusus disampaikan oleh malaikat ini. Dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 11, saudara baca di sana. Ini mengenai pekabaran penghakiman, itu perikopnya. Jadi di pasal 14, kita buka dalam Wahyu pasal 14, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara lihat di pasal 16, jadi pasal 15 ada nyanyian kemenangan, pasal 16 ada ketujuh malapetaka. Ini ketujuh malapetaka akan dicurahkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini penghukuman terhadap bumi karena penyelewengan terhadap hukum Allah. Namun sebelum terjadi penghukuman, ada pekabaran tiga malaikat yang mendahului penghukuman itu. Makanya pekabaran ini adalah pekabaran mengenai penghakiman
untuk mengingatkan manusia itu akan dosa-dosanya. Tuhan itu bukan Allah yang otoriter. Seringkali kita berpikir kalau kita baca perjanjian lama, kita berpikir Allah itu otoriter. Lihat Allah, sedikit-sedikit bunuh. Salah sedikit mereka bunuh. Lihat Allah perjanjian baru, baik sekali dia. Tidak ada pembunuhan, Yesus tidak pernah bunuh orang. Kadang-kala kita melihat hanya dari kacamata kita, tapi kita tidak melihat keseluruhan ceritanya. Allah dari awal sampai akhir adalah Allah yang sama. Dia yang pertama, Alfa dan Omega. Tidak mungkin dia berubah-ubah. Itu bukan karakter ilahi. Itu bukan karakter Allah. Jadi kalau dari awal dia pengasih, dia sampai akhir pengasih. Kalau kita perhatikan kenapa Allah suruh berperang. Kasih sama saya ayat Allah suruh berperang. Kita harus lihat seluruh konteks itu. Cerita pertama, peperangan itu cerita yang ditimbulkan oleh Kain dan Habel. Itu perang pertama. Perang kedua, yang dilakukan Abraham terhadap Kedorlaomer. Coba perhatikan baik-baik ceritanya. Apakah Allah terlibat di dalam peperangan mereka? Apakah ada firman Tuhan menyatakan buat itu? Tidak ada. Datang di cerita Musa, ketika orang Amalek bersatu, ingin menghadang orang Israel, Musa yang atur barisan, dan mengatakan, serang mereka, bukan Tuhan. Tuhan sayang kepada umat, tidak mungkin dia akan buat umat yang dia panggil keluar dari Mesir, dibiarkan mati konyol di tengah padang belantara oleh orang Amalek. Tuhan tidak mau. Akhirnya Tuhan terlibat di situ. Dia melibatkan diri. Tetapi perhatikan ceritanya. Selesai dia melibatkan diri, dia memberikan kemenangan di pihak Israel, orang Amalek dibantai, dia langsung bilang, lanjut dan kita berhenti di Gunung Sinai. Sampai di Gunung Sinai, apa yang Tuhan turunkan? Aturan, hukum, dan dia katakan, jangan membunuh. Jadi saudara lihat, jadi kalau kita baca dengan benar Alkitab ini, kita akan lihat karakter Allah yang sebenarnya. Karakter Allah yang sesungguhnya. Nah, demikian di dalam peristiwa pekabaran 3 malaikat ini. Allah sebelum dia mendatangkan penghukuman, dia harus buat penyelesaian. Harus ada, dia lakukan satu jalan keluar untuk lepaskan mereka dari penghukuman itu. Sama seperti cerita Nineve. Sebelum dia akan letakkan konsekuensi hukum itu, aturan itu, pelanggaran itu, dia harus selamatkan mereka. Ada pekabaran yang masuk. Di satu komentar saya dapat ini. Ini apa namanya? Dia punya link, saya ambil. Dia bilang sehubungan dengan pekabaran 3 malaikat. Apa pekabaran itu? Dia bilang begini. Itu adalah pekerjaan penginjilan, penutupan pekerjaan penginjilan yang disampaikan dalam nubuatan. Dilengkapi atau diselesaikan oleh pekabaran yang penting dari pekabaran 3 malaikat. Sebagai satu kebenaran masa kini untuk manusia. Jadi ini pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran terakhir. Panggilan terakhir. Kabar baik yang terakhir. Itu pekabaran 3 malaikat. Malaikat-malaikat ini adalah menyimbolkan umat Tuhan. Itu adalah satu pekabaran, dia katakan. Satu pergerakan yang menyatakan peringatan yang dipercayakan kepada mereka. Jadi ini pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran
yang bukan malaikat yang turun dari sorga, tetapi dipercayakan kepada satu pergerakan orang-orang, umat yang mendapatkan pekabaran khusus sehubungan dengan penghakiman. Itu arti, ini apa yang disebut dengan pekabaran 3 malaikat. Itu dimulai pada abad ke-19, pertengahan abad 19. Dan pekabaran-pekabaran ini memanggil manusia untuk membuat keputusan terakhir mereka antara benar dan salah, dan menyiapkan mereka untuk berdiri di hadapan kursi pengadilan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi perhatikan ini. Jadi fungsi pekabaran ini, pekabaran 3 malaikat adalah mempersiapkan orang lain yang dibawakan oleh satu pergerakan umat yang mengabarkan amaran untuk mempersiapkan manusia di hadapan Kristus ketika Yesus datang kedua kali. Apakah mereka akan diselamatkan atau mereka akan dibinasakan? Jadi pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran amaran. Jadi kita tahu sampai sini ya. Mengapa ada pekabaran 3 malaikat? Sekarang saya akan hubungkan dengan kitab Wahyu. Dan itu ada di kitab Kejadian. Pekabaran amaran. Baik. Mari kita perhatikan dulu masalah, karena kita akan masuk di pasal 19 kan. Kalau kemarin kita ada di pasal 17. Sekarang datang kepada 18-19. Masuk di dalam peristiwa kota Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan Tuhan. Coba perhatikan dosa Sodom dan Gomora. Dalam Yeskiel pasal 16 ayat 49, mereka itu, kesalahan mereka kata firman Tuhan, adalah congkak dan penuh dengan kesenangan, namun tidak mau menolong orang sengsara. Dengan kata lain, kalau saya ambil bahasanya yang lebih membawa pengertian kepada kita, ini dosa sombong dan dosa angkuh. Betul tidak? Ini dosa sombong dan angkuh. Sudah congkak, angkuh, tidak mau memperhatikan orang lemah. Tidak mau memperhatikan orang sengsara. Tidak mau memperhatikan orang miskin. Ini orang-orang sombong punya sifat. Merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri ada segalanya. Ini sifat orang sombong. Dan ini dosa utama Sodom yang dicatat di dalam kitab Yeskiel. Nah, sekarang pertanyaan. Apakah ada pemberitaan firman atau peringatan yang diberikan kepada kota Sodom sebelum mereka itu dibinasakan? Atau Tuhan langsung main binasakan saja? Orang-orang ini memang sudah tidak baik, mereka tidak ada tanda-tanda pertobatan, sudah, binasakan saja. Mari kita kembali dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 13. Saya akan bacakan ini. Kejadian pasal 13 ayat 13. Dia katakan di sana, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya bertanya, kalau di pasal 13 sudah dicatat bahwa kota Sodom itu ada orang jahat, sebagaimana dosa yang sudah disampaikan tadi, congkak, sombong dan angkuh ini, kenapa Tuhan tidak langsung binasakan mereka? Di pasal 13 Tuhan sudah tulis, sudah ada informasi bahwa mereka adalah orang-orang sombong dan angkuh. Tapi mengapa Tuhan belum binasakan? Perhatikan 3 pekabaran yang disampaikan. Di pasal 13 ayat 10 sampai 12, saudara boleh baca di rumah. Ketika Lot, Abraham suruh pilih. Ini ada perselisihan, dan ini saya pikir itu bukan kebetulan.
Bukan Tuhan yang atur, tetapi keadaan itu yang menjadikan salah satu rencana Allah untuk menyelamatkan kota Sodom. Ketika Abraham disuruh, sebenarnya tidak etis kalau orang tua atau orang muda lebih dulu memilih. Yang lebih tepat, yang memilih dahulu itu orang yang lebih tua. Betul tidak? Tapi di peristiwa pasal 12, pasal 13, ketika ada perselisihan antara pembantu-pembantunya Lot dan pembantu-pembantu Abraham, Abraham katakan pada Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Pilih kemana kamu akan pergi. Dan waktu Lot memilih, dia pilih kota Sodom. Ini bukan satu kebetulan. Ingat, Lot memiliki karakter yang sama dengan Abraham. Coba perhatikan di pasal 19. Mari kita buka di pasal 19. Ayat 1 kita mulai. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Perhatikan karakter Lot. Coba bandingkan dengan karakter Abraham yang ada di dalam pasal 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini sepertinya Lot dan Abraham memiliki karakter yang sama. Mereka suka duduk-duduk di depan. Saya ingat opa saya, waktu masih ada dulu di Manado, dia senang sekali duduk di teras rumah. Seperti ini kebiasaan orang timur, saya berpikir ya. Mereka suka lihat-lihat orang di jalan. Kalau mereka sudah makan, sudah kenyang, mereka duduk dan memperhatikan siapa yang lewat. Abraham melakukan hal yang sama. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah sampai ke tanah. Perhatikan karakter Lot dan karakter Abraham. Sama tidak? Sama. Itu alasan Tuhan mengizinkan Lot memilih Sodom. Karena karakter mereka yang yang hospitality, yang dermawan, suka menjamu begitu. Ramah, iya, keramah tamahan. Mereka orang-orang yang ramah. Saudara yang kekasih, saya mau katakan ini. Jadi orang Kristen harus menjadi seorang yang ramah. Jangan sampai anak kecil pun ketakutan melihat wajah kita. Orang Kristen kalau sampai dengan anak kecil takut lihat kita, ada sesuatu yang salah di dalam kekristenan kita. Orang Kristen sejati memiliki hati yang ramah. Suka menegur, suka menjamu. Ini keramah tamahan. Ini sifat Abraham. Ini sifat Lot. Dan karakter ini dicatat karena Tuhan menganggap ini penting. Ingat, catatan Alkitab itu, titik koma itu sangat penting karena ini firman Tuhan. Tuhan mau kita mempelajari sesuatu di balik itu. Nah, jadi waktu Lot pergi ke Sodom, dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 12, Tuhan ingin mengajarkan orang Sodom melalui Lot. Dia ingin mengajarkan mereka sifat keramah tamahan untuk mengikis sifat kesombongan. Saudara, lihat aja kalau kita ada punya sifat sombong, itu hanya dapat dikalahkan dengan keramah tamahan. Karena orang yang rendah hati, mereka cenderung ramah. Orang yang rendah hati, mereka cenderung suka memperhatikan orang lain. Ini kecenderungan, itu tidak dibuat-buat.
Dan kita bisa rasa itu. Kalau orang lakukan kebaikan hanya dibuat-buat, saya, saudara yang menerima kebaikan ini, kita akan rasa ini tidak datang dari ketulusan. Betul tidak? Tuhan memberikan kita sesuatu di dalam hati kita. Kalau mungkin di dalam dunia ilmu pengetahuan disebut dengan psikologi, ilmu jiwa, atau pengetahuan mengenai gerak-gerik manusia. Itu tinggal jadi mata pelajaran, tetapi secara alami kita semua punya itu. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengetahui hal itu. Makanya kalau contoh saja, kalau saya menyampaikan pekabaran ini atau memberikan pengajaran dengan motif yang salah, saudara yang menerima, saudara akan sangat tahu itu. Akan tahu itu. Makanya ketulusan hati itu sangat penting untuk dapat mengikis segala kecenderungan-kecenderungan dosa. Kota Sodom yang sombong, Tuhan kirimkan Lot untuk menjadi contoh bagi mereka. Jadi tanpa kita sadari, saudara dan saya, rumah yang saudara tinggal itu bukan satu kebetulan. Bisa saja Tuhan mengirimkan saudara tinggal di rumah itu karena saudara akan menjadi contoh hakim untuk lingkungan di mana saudara hidup. Karena suatu saat kalau Tuhan binasakan, Tuhan punya alasan. Kenapa kamu tidak memperhatikan hambaku itu? Saudara lihat, Lot Tuhan kirim ke sana sebagai pekabaran pertama untuk menjadi contoh dan membawa penghakiman untuk orang Sodom. Makanya waktu Tuhan binasakan Sodom dan Gomora, setan pun tidak dapat mencela Tuhan. Seandainya tidak ada Lot di sana dan Tuhan binasakan Sodom dan Gomora, setan akan bilang, kamu memang Allah yang semena-mena. Enak aja kamu main binasakan sementara mereka tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang Tuhan punya alasan untuk menyatakan, ada hambaku Lot yang sudah mereka lihat kehidupan dia setiap hari. Ingat, Lot bukan baru 1 tahun tinggal di sana. Dia sampai memiliki anak di sana yang anak-anak yang sudah dewasa. Berarti dia sudah sekitar ada berapa tahun dia di sana. Kalau seandainya anaknya perempuan 25 tahun, ada 25 tahun dia di sana. Mungkin lebih. 25 tahun dia hidup di situ. Dia itu sudah menjadi penghakiman untuk orang Sodom. Allah Tuhan dalam pekabaran. Itu pekabaran pertama untuk memanggil orang Sodom. Menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Mereka itu punya Allah yang menuntun. Sodom dan Gomora sebenarnya harus memperhatikan itu. Dan yang kedua, perhatikan apa yang dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Di depan Raja Sodom ketika terjadi peperangan dengan Kedorlaomer, di depan Raja Sodom, Abraham memberikan 1/10 dari rampasan itu untuk Melkisedek. Di depan Raja Sodom, kedermawanan ini ditunjukkan. Di depan Raja Sodom. Jadi Tuhan sudah membawa 2 pekabaran. Artinya, dosa kebiasaan Sodom sudah tidak dapat lagi dipungkiri. Penghakimannya sudah jelas. Bahwa ada sifat kedermawanan yang menyatakan bahwa dosa kesombongan itu adalah sombong dan itu salah. Jadi sifat penghakiman ini adalah mengamarkan. Yang ketiga, malaikat Tuhan langsung dikirimkan untuk menegur kota itu. Makanya sengaja malaikat Tuhan berdiri di lapangan supaya semua orang Sodom bisa melihat mereka. Seandainya mereka punya hati untuk bertobat, mereka akan jamu malaikat ini. Tetapi sifat Lot
sifat Lot. Seandainya juga Lot tidak memiliki sifat seperti Abraham, mungkin Lot juga ikut binasa. Tetapi sifat Lot membawa pekabaran yang baru kepada mereka mengenai bagaimana menjamu tamu. Saudara perhatikan, sampai di pasal 19, peringatan demi peringatan itu diberikan kepada kota Sodom. Ada berapa pekabaran sekarang kita hitung? Coba lihat di situ. Kejadian 13, Kejadian 14 dan 19. 3 pekabaran. 3 pekabaran. Mengapa saya bawa di dalam cerita ini? Mari sedikit saya menjelaskan kitab Wahyu. Perhatikan, kitab Wahyu itu dia berpusat kepada 7 pekabaran, kepada 7 malaikat, 7 jemaat maksud saya. Pekabaran kepada 7 jemaat. Oke, ini tahun-tahun periode waktu. Kalau ada di antara saudara yang sering ikut dengan saya di dalam pembahasan kitab Wahyu setiap hari Minggu jam 7 malam, mungkin saudara sudah lebih mengerti ini. Tapi saat ini saya ingin menjelaskan secara umum kita di sini yang ada sehubungan dengan pekabaran kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu mulai dari pasal 2 sampai pasal 3 dia berbicara mengenai 7 jemaat. 7 jemaat ini adalah simbol jemaat, karakter jemaat sepanjang zaman. Karakter jemaat artinya orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kelompok umat ini sepanjang zaman dikarakterisasikan seperti karakter Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ada masa-masa periode waktunya. Nah, sesudah periode-periode waktu ini dalam 7 jemaat, di pasal 6, saudara akan ketemu dengan meterai. Cerita meterai. Ini cerita meterai itu, periode-periodenya. Ini meterai-meterainya. Saya tidak akan jelaskan banyak di sini. Tapi penekanan saya kepada Laodikia karena kenapa? Kalau saudara kuasai 7 jemaat ini, yang lain dari kitab Wahyu itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengisi apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang pengikut Kristus sepanjang zaman ini. Jadi pekabarannya akan lebih jelas. Nah, di dalam cerita Laodikia adalah jemaat terakhir. Periode waktunya dihitung dari 1844 sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara dan saya masuk di dalam periode waktu Laodikia. Oke? Kita dapat sampai sini. Jadi saudara dan saya masuk dalam periode waktu Laodikia. Karena dihitung periode waktu Laodikia dari 1844 sampai Yesus datang. Mengapa? Karena sebenarnya ciri-cirinya semua sudah ada di kitab Wahyu. Saya tidak akan bahas panjang di sini. Karena kalau saya bahas ini panjang sekali. Kita aja udah berapa bulan membahas ini. Tapi saya hanya mau ambil cerita khusus dari Laodikia. Kalau kita hubungkan dengan Wahyu pasal 13, karena sesudah Wahyu pasal 13 ada Wahyu 14 yang menceritakan mengenai pekabaran 3 malaikat tadi. Pekabaran 3 malaikat ini adalah kekuatan untuk menghadapi apa yang disiapkan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini semua simbolik, tidak ada secara harafiah. Ada binatang yang besar di bawah bumi, dinosaurus dan segala macam, tidak ada. Ini semua cerita mengenai satu kekuasaan besar yang akan terjadi di kemudian hari. Binatang yang keluar dari dalam laut itu sudah terlaksana itu terjadi dari tahun 538 sampai 1798 yang kita kenal dengan masa Dark of Ages, zaman kegelapan. Sekarang binatang dari dalam bumi akan terjadi. Ini belum terjadi tetapi akan terjadi dan sementara terjadi. Di dalam peristiwa binatang keluar dari dalam bumi ini, sesudah pasal 13 ini masuk pekabaran 3 malaikat yang
mempersiapkan umat-umat untuk menghadapi masa kesukaran di pasal 17 yang akan Tuhan curahkan kepada orang-orang jahat. Oke, kita sampai sini dulu ceritanya. Intinya, segala peristiwa banyak di kejadian di kitab Wahyu itu, peristiwanya berada di posisi jemaat Laodikia. Di posisi jemaat Laodikia. Sekarang mari kita lihat sedikit amaran bagi Laodikia. Amaran bagi Laodikia di ayat 4, mulai dari ayat 14. Dia bilang, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari penciptaan Allah. Firman dari Amin artinya ada hubungan erat dengan Tuhan. Ada doa, ada penyerahan. Saksi yang setia adalah Kristus sendiri yang adalah firman. Permulaan dari penciptaan. Jadi intinya semua 3 amaran ini yang ada di ayat 14 bagi jemaat Laodikia mengajak umat Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa dan pembelajaran firman. Ayat 18 dia katakan, mari beli emas, pakaian putih, pelumas, karena engkau miskin, buta, telanjang, tapi engkau merasa kau kaya dan banyak kepunyaan. Dan perhatikan kata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ayat 20. Ini 3 amaran yang ada di kitab Wahyu untuk lebih khusus kepada Laodikia, Wahyu 3, 14-22. 3 amaran ini intinya untuk mengajak, periode waktu ini mengajak orang-orang untuk lebih banyak berdoa. Saudara sadar atau tidak sadar mengapa Tuhan izinkan corona ini jadi? Karena di masa aman kemungkinan besar banyak orang lebih sibuk dengan keurusan-urusan duniawi, lebih sibuk dengan kesenangan-kesenangannya, hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Mungkin ada tapi hanya 1 minggu 1 kali. Atau mungkin seperti orang Manado bilang burung tahun. Hanya nanti Desember baru masuk gereja. Itu burung tahun. Kalau hari biasa, hari-hari ibadah biasa tidak ada mereka cari Tuhan. Jadi dengan kata lain, puji nama Tuhan dengan adanya corona ini, Tuhan sementara mengajak kita untuk lebih banyak berdoa. Dapat berita corona, mati tetangga, mati saudara. Aduh Tuhan, tolong saya. Tuhan menarik umat saat ini untuk lebih banyak berdoa. Karena kenapa? Amaran bagi Laodikia yang paling utama diajak untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini ajakan Laodikia. Mari kita bandingkan dengan Kejadian pasal 18. Sebelum masuk di pasal 19. Jadi perhatikan ya. Sebelum ada pasal 14 di kitab Wahyu, pasal 14 di kitab Wahyu, yang berhubungan dengan cerita Laodikia. Ini, Laodikia. Amaran bagi Laodikia yang memiliki hubungan erat dengan pasal 14 di kitab Wahyu, pekabaran 3 malaikat. Amaran yang paling dekat adalah mengajak umat untuk berdoa. Ingat ketika memanggil orang keluar dari Babel, itu kan kitab Wahyu ini. Perhatikan Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-7. Jadi malaikat yang pertama dia katakan begini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah dia, mengajak umat untuk menyembah Tuhan. Mengajak umat untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengajak umat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Lihat ini. Jadi di sela pekabaran 3 malaikat ini, di sela cerita pekabaran 3 malaikat ini, ada ajakan berdoa, ada ajakan doa syafaat. Mendoakan keselamatan orang lain. Itu kan fungsi pekabaran 3 malaikat.
menyelamatkan orang lain. Mari kita kembali ke cerita kitab Kejadian. Ini disusun, saya berpikir Roh Kudus menyusun ini dengan detail. Kesamaannya kelihatan. Di pasal 19 adalah pekabaran terakhir bagi kota Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum itu ada cerita di mana Abraham menaikkan doa syafaat untuk orang Sodom. Amin. Lihat kesamaannya. Ada pekabaran 3 malaikat. Ada pekabaran amaran. 3 pekabaran. Ada juga doa syafaat. Air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Bayangkan saudara, pernah saudara menjamu tamu demikian? Lihat orang di pinggir jalan. Hei, tolong, datang makan kok di rumah. Mari datang di rumah. Saya ingat, saya senang minta maaf. Dan saya besar dengan opa-oma saya. Saya lihat karakter mereka dari saya kecil. Kebiasaan Abraham, ada saya lihat di kebiasaan opa saya. Dia selalu duduk di teras rumah. Kalau orang lewat, dia panggil makan. Ini seperti kebiasaan. Mungkin karena di kampung ya. Kebiasaan. Dan ini memang karakter pada umumnya bukan hanya opa saya lihat. Apalagi kalau kita ke Langoan. Lewat di kampung kami di sana, Tempang namanya, kampung Tempang. Satu kampung kalau kita lewat, orang-orang, hei singgah makan. Kayaknya ini sudah menjadi budaya timur. Dan ini kebiasaan yang Abraham tunjukkan. Dia sampai bermohon minta supaya kalau boleh beristirahat, saya mau menjamu kalian. Saudara, sifat ini jangan pernah kita tinggalkan.
Sesudah itu apa yang dia lakukan? Perhatikan aktivitas yang dilakukan Abraham. Sedangkan dapurnya dia atur sedemikian rupa. Dia seorang manajer koki. Di ayat 6 sampai 8, dia atur, dia langsung pergi ke Sarah. Dia katakan, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dan dia berlari lagi. Selesai dia bilang, Sarah kamu buat roti. Kemudian diambilnya, dia lari lagi. Dia pergi kepada lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu. Bayangkan mau jamu 3 orang, potong sapi. Sapi peranggang, orang Manado bilang. Sapi peranggang artinya sapi yang masih muda. Saya berpikir di sini saja kita di rusun ini, 5 ekor sapi bisa kasih makan 8 blok. 9 blok di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 8 blok. 8 blok dengan 5 ekor sapi. Ini 1 ekor sapi mau kasih makan 3 orang. Saudara lihat, bayangkan. Abraham menjamu, dia tidak tanggung-tanggung. Dia tidak tanggung-tanggung. Tidak ada hitung-hitungan. Mungkin kalau kita menjamu tamu, kita pikir, aduh berapa orang mau datang, Kang, begini-begini. Saya senang kalau kita di Manado ya, kalau menjamu tamu, opa saya selalu pesan, lebih baik siap tak lebih, jangan siap kontak kurang. Dan itu harus prinsip menjamu tamu. Jangan sampai kita malu karena kekurangan makanan, sementara kita menjamu. Prinsipnya sudah ada di sini. Abraham atur. Dia orang berhikmat. Hanya 3 orang dia jamu dengan 1 ekor lembu peranggang yang masih muda. Dan dia lari kepada bujangnya, dia bilang, kamu masak sapi, istri saya buat roti. Dan dia ambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, dia hidangkan ke orang-orang ini. Dan perhatikan dia katakan, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara pernah baca malaikat makan daging? Di sini malaikat makan daging. Saya berpikir malaikat itu makan mana dan malaikat itu vegetarian. Tapi di sini ceritanya malaikat makan daging. Apa maknanya? Maknanya hanya satu kita lihat. Bahwa Tuhan dan penduduk sorga menghargai perbuatan manusia. Walaupun mereka memiliki akal di luar manusia, mereka memiliki kepintaran yang hebat, kemuliaan yang jauh dengan kita manusia yang berdosa. Tetapi betapa mereka merendahkan diri mereka sampai makan makanan kita. Mungkin kalau kita orang besar, terbiasa makan pizza, sudah tidak mau makan ubi dengan orang miskin. Tapi perhatikan peristiwa ini. Dia sementara menceritakan bagaimana Tuhan sendiri dan penduduk malaikatnya mau merendahkan makan makanan kita. Makan daging, saudara. Saudara lihat. Jadi dengan kata lain, pekabaran 3 malaikat ini, untuk menyampaikan pekabaran itu, kita perlu pembauran. Membaur dengan orang. Kalau kita tahu saudara-saudara kita berada di dalam kondisi terhukum, terhakimi, mereka dalam keadaan berdosa, jangan kita datang dengan penghakiman kepada mereka untuk membinasakan mereka, membuat keraguan dan mencela mereka. Membaur dengan mereka untuk sanggup menjaga, menjamah hati mereka. Saudara lihat, ini adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat itu. Yang dicatat di Alkitab menjadi satu perumpamaan hidup di dalam kehidupan Abraham. Ketika dia menjamu para malaikat ini. 3 malaikat. Di ayat 9 dan 10, hasil jamuan Abraham memperoleh upah. Apa upahnya? Ada janji keturunan. Tahun depan,
Jam yang sama saya akan kembali Abraham dan istrimu sudah mengandung. Saudara lihat itu? Ini janji. Hasil dari apa? Hasil dari keramah tamahan. Saudara, orang ramah banyak berkat. Orang ramah banyak berkat. Kita kasih lihat senyum orang, orang langsung percaya. Orang ini dapat dipercayai. Mari jangan kalau dia lihat muka murung-murung. Apa yang mau dipercayai? Wajahnya aja tidak dapat diatur. Bagaimana dia mau atur uang saya? Orang ramah, orang rendah hati. Mereka akan memiliki banyak berkat. Abraham contohnya. Akhirnya dapat berkat. Walaupun berkat itu sudah dijanjikan, tetapi lebih dipastikan. Kepastian janji itu lebih dekat kepadanya. Walaupun ada ketidakpercayaan di ayat 10-15. Sarah ketawa. Makanya Tuhan bilang, kamu ketawa Sarah. Sarah bilang tidak. Tidak, kamu ketawa. Dan untuk membuktikan itu, dia katakan, Sarah, Abraham, anak kalian kasih nama Ishak. Tahu arti Ishak apa? Dia ketawa. Itu arti Ishak. Ishak artinya dia ketawa. Itu hasil karena dia ketawakan Tuhan. Saudara, Tuhan sangat menghargai apa yang saudara buat. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur. Ini karakter Tuhan. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ini salah satu karakter Tuhan. Pasal yang ke-18, ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan yang melawan dengan Tuhan, Tuhan akan buat itu menjadi bagian kita. Sarah ketawa, dia kasih anak dan kasih nama anak itu ketawa. Perhatikan kita Wahyu, di pasal 17 akan ada, pasal 16, itu 7 bala terakhir akan tuangkan ke dunia. Saudara tahu, 7 bala itu adalah gambaran apa yang diingini manusia. Mereka menyembah hari matahari, Tuhan berikan matahari yang panas 7 kali lipat. Itu amaran bagi mereka. Apalagi? Mereka sama dengan di waktu Tuhan turunkan tulah ke Mesir. Dia bukan membenci manusia. Karena mereka menyembah sungai Nil. Mereka pikir sungai Nil sumber berkat. Dia buat sungai Nil jadi darah. Lihat karakter Tuhan. Sama dengan cerita ini. Si Sarah ketawain Tuhan, Tuhan buat anaknya ketawa. Namanya ketawa. Di ayat 16 sampai 21. Rencana Tuhan diberitahukan sehubungan dengan maksud perjalanan mereka. Baru sini saya baca di dalam kitab Kejadian, sampai isi hati Tuhan pun dicatat. Pertama, isi hati Tuhan dicatat di dalam cerita Nuh. Waktu Nuh turun dari Bahtera, dia buat mesbah korban, dan Tuhan dalam catatan Alkitab, di dalam hatinya, dia katakan, saya tidak akan musnahkan manusia dengan air bah lagi. Isi hatinya dicatat. Yang kedua, isi hati Tuhan dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 16 ini. Pasal 18 ini. Kejadian pasal 18, coba perhatikan. Kita mulai di ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Ini apa yang ada di dalam hati Tuhan, yang ada di dalam pikiran Tuhan, dicatat. Saudara lihat bagaimana Tuhan sifatnya terbuka. Dia terbuka dengan manusia. Kita harus kenal sifat Tuhan.
Sedangkan kedatangannya yang kedua kali, yang akan tahu kapan kedatangannya hanya umatnya. Dia akan beritahukan hanya umatnya yang tahu. Entah kapan, yang penting umatnya akan tahu. Makanya, kita harus lebih dekat, akrab dengan Tuhan, supaya kita tahu kapan kebinasaan itu datang. Karena Tuhan tidak akan menyimpan rahasia dari umatnya. Dia akan tetap menyatakan itu. Itu dalam kitab Mazmur dicatat. Segala rahasia Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu bagian dari kemuliaannya. Dia berpikir, Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini yang menyebabkan Tuhan ingin menyatakan kepada Abraham, karena dia adalah orang pilihan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Banyak hal yang Tuhan ingin jelaskan kepada kita. Hanya apakah hati kita dibukakan? Mau dibuka untuk firman itu. Mau dibuka untuk pengetahuan itu. Makanya pengetahuan apapun itu yang kita terima. Mari kita terima itu dengan lapang dada. Tuhan mempersiapkan hati Abraham untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dan ketika Tuhan nyatakan ini kepada Abraham, Abraham menaikkan doa syafaat, persis dengan cerita pekabaran 3 malaikat. Jadi di antara sebelum terjadi pembinasaan kota Sodom Gomora, sudah ada 3 pekabaran yang datang untuk kota Sodom. Di antara cerita pekabaran-pekabaran ini, ada seorang yang muncul dengan doa-doanya. Perhatikan di dalam cerita Laodikia. Di antara cerita Laodikia ada pekabaran 3 malaikat. Sebagai pekabaran amaran terakhir bagi umat yang hidup di akhir zaman. Tetapi Tuhan meminta umat-umatnya untuk menaikkan doa syafaat untuk keselamatan segala bangsa. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk mendoakan segala bangsa. Orang-orang yang berdosa sekalipun. Yang akan dibinasakan. Menangis dengan mereka yang akan dihukum. Jangan kita bersuka cita melihat, oh saudara saya, dia membenci saya. Puji Tuhan, so kena corona, tobat ngana. Marah-marah apa kita. Bukan begitu orang Kristen. Jangan kita mengutuk orang yang kena sakit. Mungkin kita rasa, aduh, dia membenci saya, dia maki-maki saya, sekarang dia kena sakit. Tidak demikian di dalam pekabaran 3 malaikat. Umat Tuhan dipanggil untuk mendoakan orang lain. Mendoakan keselamatan orang lain. Kalau ada saudara-saudara kita, pun ada musuh-musuh kita, yang mungkin menghadapi musibah-musibah ini. Mungkin musibah kelaparan, ekonomi macet. Mereka tidak ada punya apa-apa. Sementara ada wabah yang sementara berlangsung di antara kita. Saudara dan saya dipanggil menjadi seperti Abraham. Menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi saudara-saudara kita. Ini tugas saudara dan saya. Gambaran yang ada di Wahyu pasal 14 dan yang ada di Kejadian 18 dan 19 adalah satu peristiwa yang sama. Yang memberikan satu amaran kepada kita, umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Dekatkan dirimu dengan Tuhan dan jadilah seorang pendoa sejati. Mendoakan, menjadi pendoa syafaat, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan segala bangsa. Dan kiranya kita pada siang hari ini, sore hari ini, boleh diajak kita terpanggil untuk menjadi seorang pendoa yang setia. Lebih tekun di dalam doa.
lebih tekun dalam berhubungan dengan Tuhan. Membentuk hubungan itu lebih akrab, lebih karib lagi. Sementara hubungan kita dengan Tuhan lebih karib, kita lebih mencintai musuh-musuh kita. Lebih mencintai orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Kasihi mereka. Sebagaimana Abraham mengasihi kota Sodom. Demikian Allah sangat mengasihi kota Sodom. Namun konsekuensi dari Sodom harus jalan. Karena itu adalah pilihan mereka. Demikian umat di akhir zaman. Wabah ini berlangsung adalah satu amaran Tuhan bagi manusia. Seluruh manusia di bumi yang mungkin sudah melupakan panggilannya. Ini adalah masa Tuhan di mana Dia memanggil kita untuk lebih dekat dengan Dia. Saudara yang kekasih, biarlah kita lebih tekun. Penuhi dirimu dengan doa. Walaupun kita sakit mungkin, tapi jangan lupa mendoakan orang-orang yang sehat. Bukan hanya orang sehat yang mendoakan orang sakit. Orang sakit pun harus giat mendoakan orang sehat. Mendoakan orang lain, mendoakan musuh-musuh. Supaya mereka juga dapat keselamatan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.